Visualisasi data. Sebelum memulai materi, ada baiknya kita memberi like, komen, dan subscribe. Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan dengan dosen pengampu Dwi Amalia Purnamasari, STMSC, Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2021. Adapun dengan anggota kelompok, saya sendiri Faulas Tarnama Sinhaga dengan NIM 16025424135 sebagai editor, dan kedua Anita Zai dengan NIM 19025424501 sebagai pencari materi. Apa aja yang dibahas di materi ini? Yang pertama, definisi dan tujuan visualisasi data. Yang kedua, alasan pentingnya visualisasi data. Yang ketiga, 5 tipe visualisasi data yang sering digunakan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, definisi dan tujuan visualisasi data. Definisi visualisasi data adalah visualisasi data dipakai untuk mempresentasikan data yang terstruktur ataupun tidak dengan grafik atau bagan untuk menampilkan info yang tersembunyi di dalam data. Yang kedua, tujuan visualisasi data yaitu untuk mempermudah melihat dan memahami tren, pola, dan masih banyak lagi. Yang kedua, alasan pentingnya visualisasi data. Pertama, data yang ditampilkan secara visual memungkinkan banyak orang untuk memahami data dengan lebih cepat. Yang kedua, membantu kita dalam mengingat dan mencerna informasi. Itulah mengapa banyak guru, dosen, atau apa menggunakan visualisasi data. Baiklah, yang selanjutnya adalah 5 tipe visualisasi data yang sering digunakan. Yang pertama adalah data visual berdasarkan area dan ukuran, membedakan panjang, tinggi, atau area dari grafis yang sama, seperti kolom, cincin, spider, dan lain-lain, untuk menampilkan perbedaan antara nilai indeks yang berkorespondensi dengan indikator yang berbeda secara jelas. Contoh yang pertama adalah check-in berdasarkan kota. Dapat dilihat gambarnya di gambar tersebut. Next adalah peta dana anggaran federal yang gambarnya ada di atas, dan C, diagram perusahaan model spider, bisa ditengok gambarnya. Oke, tipe yang kedua adalah visualisasi data berdasarkan warna. Visualisasi data berdasarkan warna cukup sering digunakan dalam membandingkan ukuran nilai indeks. Pengguna dapat melihat data mana yang lebih menonjol hanya dengan sekejap. Contohnya, yang pertama adalah heat map click, dapat ditengok di gambar tersebut. Contoh yang kedua adalah heat map gempa bumi, sering digunakan oleh BMKG untuk mengukur dan memberitahu di mana daerah yang terkena gempa bumi. Oke, tipe yang ketiga adalah visualisasi data berdasarkan gambar. Dengan menggunakan gambar dan icon, data dapat ditampilkan secara realistik dan informasi dapat disampaikan dengan lebih mudah. Contohnya ada seperti gambar. Kita dapat membedakan gambar laki-laki dan perempuan hanya dari bentuk gambarnya aja dan berapa jumlahnya. Yang tipe keempat adalah visualisasi data berdasarkan konsep. Dengan menerjemahkan data indikator yang abstrak menjadi data yang gampang dicerna, pengguna dapat dengan mudah memahami arti dari sebuah grafik. Contohnya ada sebagai gambar adalah gambar indikator dari palung dan kedalamannya. Tipe yang kelima adalah visualisasi data berdasarkan grafik dan bagan. Ketika kita merancang indikator dan data, penggunaan grafis berhubungan dengan topik presentasi akan membuat tampilan data lebih jelas, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengerti kegunaan grafik tersebut. Contohnya ada sebagai gambar. Visualisasi data ini sering digunakan dalam presentasi atau apapun, karena dapat membuat data itu lebih mudah dipahami. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk yang lain. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.